Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Selamat pagi dan selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga puasa kalian lancar untuk 1 bulan ke depan. Jangan mukah. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 ingin sedikit menjelaskan tentang broadcast receiver. Apa itu broadcast receiver? Broadcast receiver adalah respon ke pesan broadcast dari aplikasi itu sendiri. Nah, pesan itu biasanya disebut dengan event atau intents. Sebagai contoh, aplikasi dapat menginisiasi broadcast untuk membiarkan aplikasi yang lain itu tahu bahwa beberapa data telah di-download ke device dan digunakan. Jadi, untuk ini adalah broadcast receiver yang akan menangkap komunikasi dan akan memulai aksi yang tepat. Dan materinya selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya, ada Devi dan Yasinta. Berikut 2 langkah penting untuk membuat broadcast receiver bekerja, antara lain: yang pertama, menciptakan broadcast receiver. Sebuah broadcast receiver diimplementasikan sebagai subclass dari kelas broadcast receiver dan mengoverride method onReceive, di mana setiap pesan yang diterima sebagai parameter objek dari intent. Yang kedua, meregister sebuah broadcast receiver. Sebuah aplikasi mendengarkan broadcast intent secara spesifik dengan meregister sebuah broadcast receiver dalam file Android manifest.xml. Berikut beberapa konstanta event yang dapat digunakan. 1. Action battery change, yaitu broadcast yang terdiri dari keadaan change level. Yang kedua, battery low, yaitu pemberitahuan kondisi bateri lemah. Yang ketiga, action battery okay, yaitu mengidentifikasikan bateri sudah full. Yang keempat, action boot complete, yaitu sesudah sistem selesai booting. Yang kelima, bug report, yaitu memperlihatkan activity melakukan report bug. Yang keenam, action call, yaitu penyajian panggilan ke nomor spesifik. Yang ketujuh, call button, yaitu user menekan button call untuk menuju ke panggilan telepon. Yang kedelapan, yaitu action change, yaitu pemberitahuan pengubahan tanggal. Yang kesembilan, reboot, yaitu device reboot. Yang pertama, kita membuat project baru dulu. Di sini saya sudah membuat project baru yang bernama broadcast receiver. Kemudian kita membuat kelas receiver dengan mengextend broadcast receiver. Kelas ini digunakan untuk menerima pesan yang di-broadcast. Pada contoh shortcut tersebut, kita menggunakan metode turunan dari broadcast receiver, yaitu onReceive. Metode ini akan menerima setiap perubahan dari sistem. Contohnya bisa menampilkan pesan pada intent. Fungsi get action ini untuk melihat nama filter yang di broadcast. Dan get string extra digunakan untuk menampilkan data atau value dari intent yang mempunyai key my broadcast. Selanjutnya, kelas receiver ini didaftarkan di dalam Android manifest dengan menambahkan tag receiver dan intent filter.
Di sini terdapat sebuah filter bernama Custom Broadcast Filter. Kalian bisa memberikan nama tersebut dengan bebas. Filter ini hanya digunakan untuk membroadcast pesan dari receiver. Jadi, jika ada activity yang mengirim broadcast dengan nama yang sama, maka receiver akan menangkap broadcast tersebut. Kemudian untuk activity main-nya, di sini saya hanya membuat sebuah button, yaitu untuk mengirim broadcast. Button ini saya menggunakan ID send broadcast, width-nya wrap content, height-nya wrap content, untuk letaknya center horizontal maupun vertikal. Pertama, kita mendeklarasikan variabel broadcast access. Variabel ini berisi nama filter yang dituju. Filter yang dituju yang terdapat pada Android Manifest di sini. Jadi nanti saat button diklik, sistem akan mengirim data dalam intent tersebut. Setiap perubahan yang terjadi di dalam intent akan diterima oleh receiver. Jadi receiver itu bekerja di belakang layar. Selanjutnya kita menambahkan flag pada intent tersebut. Tujuannya supaya intent diterima broadcast receiver atau tidak. Set action, kita menambahkan nama filter dari receiver yang dituju. Kemudian kita menambahkan key my broadcast dan value broadcast diterima di dalam fungsi put extra. Untuk mengirimnya, kita menggunakan fungsi send broadcast, lalu diisi dengan intent, maka data yang akan dikirimkan akan bekerja secara otomatis, yang artinya itu misalnya proses akan mengirimkan pesan ke proses lainnya tanpa harus menunggu proses tersebut. Nah, untuk hasilnya kurang lebih seperti ini. Jadi pas kita klik buttonnya, itu akan memunculkan yang di receiver Java tadi dengan nama action custom broadcast filter. Pesannya broadcast diterima.